Hai hai halo, selamat hari Minggu. Balita, Lydia 1, Lydia 2, hai Lydia 3. Halo Mbak Kakung, halo Mbak Putri, halo Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya sehat kan? Bu Eli, lemes amat. Bu Nike tadi sudah semangat. Kenapa Bu Eli menyapa Bapak Ibu dan orang tua yang lain? Kok gitu? Aku capek Bu Nike. Capek? Ini masih pagi loh Bu, kok sudah capek? Lah, kan gini loh, kan pelajaran kan sudah mulai. Oh iya, kemarin hari Senin ya, sudah mulai pelajaran ya. Kan tugasnya anak-anaknya Bu Eli kan banyak tuh ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh. Bu Eli capek dampingi anak-anak, jadi terus maksudnya ini capek terus nggak mau mendampingi anak-anak di rumah untuk sekolah minggu. Hello, kok begitu? Nggak boleh begitu. Malu sama anak-anak yang sudah siap di depan HP, sudah siap di depan laptop. Sekarang gini aja deh. Anak-anak, Bu Eli diajak nyanyi aja yuk. Ya. Emang kalau nyanyi capeknya bisa hilang, malesnya bisa hilang gitu. Loh, ini kan hari Minggu. Kita memuji, mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan, memuji. Coba kalau memuji, memberikan yang terbaik buat Tuhan toh. Ya iya sih, bener. Sekarang Bu Nike tanya sama Bu Eli, Tuhan pernah ndak males sama Bu Eli? Pernah ndak Tuhan merasa capek? Capeklah memberkati anak-anak, memberkati Bu Eli. Males lah sekali-kali hari Minggu Tuhan mau istirahat. Gitu pernah ndak Bu Eli? Ya enggak sih, Tuhan enggak pernah begitu sama Bu Eli. Berkatnya Bu Eli selalu mengalir terus. Nah, tapi kan capek Bu. Udah deh, sekarang cara kita mengucap syukur salah satunya kita menyanyi, kita semangat. Ayo toh Bu Eli, semangat. Tapi gini deh Bu Nike, bener juga ya. Tuhan Yesus aja nggak pernah capek kasih berkat buat Bu Eli, kok Bu Eli capek ya anak-anak ya, bener ya. Aduh, yaudah deh kalau kayak gitu Bu Eli mau semangat. Apalagi itu tadi mau diajak nyanyi, Bu Eli semangat aja deh sekarang. Yuk kita nyanyi, nyanyi. Lagunya Hello Hello. Yang gini. Yang gimana sih? Hello Hello. Gini. Hello, hello, hello. Oh gitu sih Bu Nike. Iya. Bukan yang itu Bu Nike. Ya. Bukan Bu Eli. Yang ini loh, yang halo, halo, hello, hello, hola, hola. Nah, yang itu loh. Kurang ngasih judulnya. Iya, salah judul itu. Harusnya Hello, hello dulu. Hello, hello. Halo, halo. Halo, halo. Hola, hola. Hola, hola. Tadi Bu Nike cuman hello, hello ya. Iya, salah. Halo, hello, hello. Yang tadi itu si lagu dangdut. Oh iya. Bukan itu. Oh, ya, salah kita ya. mau Salah. puji nama Tuhan kok ya. Oke lah, balik. Iya. Oke. Anak-anak, kita berdiri lah ya. Kita berdiri karena lagu ini nanti mau dinyanyikan sambil bergerak. Oke? Bu Eli udah semangat, anak-anak juga harus semangat. Yuk, harus dong. Yuk. Oke, ayo. Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Hello, hello, halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab selalu besertamu. Sebab Yesus besertamu.
Makanya sekarang Bu Eli semangat nih. Sudah semangat. Harus untuk sekolah dong. minggu bareng anak-anak di rumah. Harus dong. Iya. Nah, untuk melanjutkan sukacita kita ini, terlebih dahulu kita akan doa dulu Bu Nike, biar Tuhan berkati acara ini. Oke, Oke, siap Bu Eli. Anak-anak siap ya, kita mau doa dulu. Silahkan duduk, ambil sikap doa yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Kami Engkau beri keselamatan, kami Tuhan perkenankan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan terlebih Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ada di tempat ini, di rumah masing-masing, untuk dapat mengikuti ibadah di dalam sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, Engkau pimpin sekolah minggu online ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dan jika Tuhan nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan memampukan kami mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sepenuhnya Tuhan, waktu dan tempat kami untuk beribadah pada pagi hari ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bu Nika, Ya. Bu Nika hafal enggak nama-nama hari? Ya hafal lah. Apa Dari aja? TK Bu Nike diajarin. Ada lagunya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. 7. Stop. Iya nama harinya sih bener. Oh? Tapi maksudnya Bu Eli itu bukan yang itu. Bu Eli itu mau ngajak nyanyi ya. Bilang. Sambil mengingat nama hari. Tapi bukan yang itu kan yang diajarkan di sekolahan, ya enggak? Ya kan? Oh, long tadi nanyanya nama hari. Iya, yang Bu Eli maksud itu ya lagu tentang hari tapi yang diajarkan di sekolah minggu. Yang gini itu loh. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Oh, itu tahu. Ingat gak? Ingat. Ingat ya? Ingat kan ya? Ingat lah. Oke, siap? Siap. Oh ya, anak-anak, yuk anak-anak berdiri lagi. Kita mau pujikan lagu tersebut dengan gerakan. Oke, siap ya? Siap. Yuk. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku adalah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Apa sih Bu Nika? Ya, dari tadi kok lihat-lihat ada apa Ini di atas loh. langit itu langit-langit gereja. Nih, lampu. Ya, Ya, di atas ada lampu. ya. Di rumah anak-anak pasti juga Pasti ada, ada dong. lampu. Coba kalau nggak ada lampu. Kalau Aduh. malam-malam Gelap tuh. gelap. Ya. Takut Bu Eli. Ah,
ada ceritanya loh. Gimana sih, gimana? Di balik lampu itu nggak mungkin dong ada lampu ujuk-ujuk di situ. What is Tiba-tiba. the meaning ujuk-ujuk, Bu? Ya, tiba-tiba kok Ada lampu. dulu-dulunya itu dari mana asalnya? Berarti ada sejarahnya dong? Ada dong. Ada ceritanya dong? Ada yang menemukan lampu. Siapa coba? Siapa coba? Tanya Bu Nike, malah genti tanya loh. Ayo siapa? Yang menemukan lampu. Aduh, tuh. Alfa. Bukan. Tom and Jerry. Aduh, malah Tom Jerry. Lah, kok Bu Eli salah? Itu sudah hampir benar. Ada Tom-Tomnya. Ada tahu? Yang betul adalah Thomas Alva Edison. Oh iya, kirain Tom and Jerry Bu kayak Eli yang terlalu banyak mendampingi anak di rumah. Ya, jadi nonton film kartun pun didampingi. Sampai yang di sininya Tom and Jerry. Ya, nah ini nih. Anak-anak yang menemukan lampu itu Thomas Alva Edison. Ya, dia Iya. itu seorang ilmuwan. Berarti orang pinter Oh dong. iya dong. Ceritanya gimana ceritanya? Jadi, nih si Thomas Alva Edison sebelum jadi ilmuwan Ya, itu memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan. kenapa? Di masa kecil sampai remajanya, Ya, dia dihina. Penuh dengan hinaan dan ejekan dari teman-temannya. emang kenapa Bu Nike? Kasihan banget itu diejeki terus, dihina terus. Si Thomas Alva Edison ini memiliki keterbatasan. Apa itu? Tuli, setengah tuli. Sek. Tuli itu ya nggak bisa ngomong kan? Itu bisu, Bu. Salah lagi Bu Eli kok. Tuli itu yang nggak bisa melihat ya, Bu Nika? Itu buta. Salah juga ya. Coba anak-anak atau dibantu Pak Wawan deh. Tuli itu yang seperti apa Pak Wawan? Tuli itu pendengarannya kurang atau tidak bisa mendengar. Oh alah. Itu yang namanya tuli. Ingat ya, tuli itu tidak bisa mendengar. Oh Ya. iya. Nah, Terus gimana? nah, karena keterbatasannya itu, dia sering dihina, dia sering diejek sama teman-temannya. Ih, sedihnya. Bahkan gurunya pun pada akhirnya mengembalikan Thomas Alva Edison ini kepada ibunya. Maksudnya itu dikeluarkan gitu dari sekolah? Ih, Karena kasihan dianggap banget. menjadi murid yang bodoh, nggak pinter gitu ya. iya, dan tidak layak untuk sekolah. Ih, kasihan amat. Iya. Terus gimana itu? Gimana ceritanya? Tapi ini hebatnya Thomas Alva Edison. Ya, Dia bukan tipikal anak yang mengeluh, ya. berputus asa. Dan dia kebetulan memiliki ibu yang luar biasa. Ih, beruntung dong kalau Iya. begitu. Dia tetap bisa belajar dari ibunya Mm-mm. dan dia selalu rajin membaca. Jadi yang dibacanya itu, wah, bukunya buku yang ilmiah itu loh Bu, yang buku-buku bacaan yang tentang literatur-literatur gitu. Yang tebel-tebel kayak gitu Wah, pokoknya apa? yang tentang ilmu. Oh, yang susah-susah gitu ya. Iya. Luar Terus biasa. satu lagi nih, si Thomas Alva Edison ini pekerja keras. Jadi sejak kecil dia itu sudah cari uang sendiri loh. Ih, hebatnya. Dia jadi loper koran. Yang tukang antar-antar koran itu apa gimana? Iya sih, cuman dia kerjanya di dalam gerbong kereta api. Oh. Jadi kayak asongan mungkin itu ya gambarannya ya Bu ya. Anu ya, masih beruntung anak-anak di rumah Iya ya. loh. Apa-apa tinggal bilang. Oh. Nggak harus kayak Thomas Alva Edison. Yang harus itu. cari uang Harus sendiri. cari uang sendiri. Kita lebih beruntung ya anak-anak. Misalnya anak-anak pengen jajan tinggal minta mama papa. Iya. Ya, kuota HP habis, pulsanya habis, bisa langsung Minta minta. ke orang tua. Iya, Ya nggak kan? harus kerja Nggak dulu. usah cari uang seperti dulu ya. Thomas Alva Edison. Dia harus jadi Luar biasa ya. iya, jadi tukang asongan di dalam
gerbong kereta api, jualan koran, jualan permen, jualan buah-buahan dan lain-lain. Hebat juga itu. Tapi ini ya si Thomas Alva Edison ini juga ingin tahunya besar. Ya. Jadi nih di sela-sela pekerjaannya nih ya kalau pas istirahat dia apa ya? Ini kan karena anaknya ingin tahu, dia nggak mau nih cuman ingin tahu tok. Terus di sini cuman dipikir, dipendam gitu ya. di kepala cuman dipikir-pikir. Tapi dia menuangkan apa yang dia tahu untuk dijadikan percobaan-percobaan. Diwujudkan gitu ya. Nah, di dalam kereta api itu dia minta izin, minta satu gerbong untuk dijadikan laboratorium. Hebat anak-anak. Laboratorium itu kan tempat yang untuk percobaan-percobaan itu kan ya. Hebat ya Thomas Alva Edison. Nggak putus asa, nggak malu, tapi tetap berusaha. Ya. Dan seiring berjalannya waktu, Thomas Alva Edison ini menyadari ternyata dia memiliki bakat yang lain, memiliki kemampuan di bidang usaha. Ya. Nanti cerita berikutnya dia akan menjadi pengusaha yang bisa membuka 14 perusahaan. Thomas Alva Edison yang dianggap bodoh, yang sering dihina, diejek, dikeluarkan dari sekolah itu punya 14 perusahaan. Salah satunya ini pasti di telinga kita nggak asing. Apa itu? General Electric. Apa itu Bu Nike? Salah satu perusahaan besar di dunia. Tentang namanya General Electric, berarti kan elektronik. Ya. Terus satu lagi nih Bu. Thomas Alva Edison itu nggak cuman bisa mendirikan 14 perusahaan, tapi banyak hasil karyanya yang mencapai ribuan, ya 1000 lebih, yang nantinya dipatenkan atas nama Thomas Alva Edison. Nggak cuman ini, nggak cuma lampu, ada gramafon. Gramafon itu yang gimana? Gramafon itu yang buat itu loh anak-anak. Kalau dalam zaman dulu itu kan kasetnya bukan kaset yang kotak begitu atau keping CD itu. Yang bener itu bukan ya? Ini yang dulu itu piringan hitam. Oh, yang lebih gede ukurannya ya, itu ya? Kalau yang biasa kita lihat paling segini. Nah, itu piringan hitam lebih besar. Nah, itu untuk nyetel. Untuk mendengarkan musik dari situ kayak gitu. Dan ada lebih lagi yang tadi Bu Nike katakan kan ada 1000 lebih. Luar biasa hebatnya. Ini itu Thomas Alva Edison, ya salah satu tokoh ilmuwan yang luar biasa, yang memiliki ketangguhan, ya keuletan, pekerja keras, ya mau sukses harus bekerja keras. Iya, harus berusaha. Tidak boleh putus asa seperti Thomas Alva Edison. Terus dan terus gagal diulang lagi gitu ya. Kan ada from zero to hero. Ya enggak Mas Nova ya? Ya dari nol bisa jadi seseorang yang luar biasa. Iya, betul. Itu baru satu contoh Bu Eli. Emang ada yang lain apa? Ada lagi. Tadi baru satu contoh nih tokoh Thomas Alva Edison. Iya. Ada Bu Nike mau cerita lagi nih. Ini tapi kita ambil dari Alkitab, Bu. Contoh tokoh Alkitab yang memiliki juga sifat kerendah hatian dan tidak sombong. Oh, iya kan tadi kan enggak sombong ya. Thomas Alva Edison enggak balas hinaan. Iya, betul. Cacian dari temannya ya. Nah, terus tokoh selanjutnya itu berarti kita taunya harus baca Alkitab ya. Iya. Mau tahu? Iya. Anak-anak sudah siap ya? Iya. Pegang Alkitab? Sudah pastilah ya, Bu. Iya. Yuk, kita siapkan Alkitab, kita buka Markus 1. Oke. Kita akan tahu siapa tokoh yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya. Makasih Mas Nova. Nanti Bu Eli bisa bantu Bu Nike? Boleh. Gantian Bu Eli. Iyalah. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Oke, anak-anak sudah siap? Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Oke, ayo kita baca bareng-bareng ya.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, coba ya, kan sudah baca nih anak-anak dan Bu Eli di sini. Siapa tokoh selanjutnya kira-kira? Bu Eli tahu dong. Siapa? Yohanes Pembaptis. Yes, betul. Iya. Betul sekali. Ya, diceritakan Yohanes Pembaptis itu sedang berada di gurun. Di gurun ya? Dia menyerukan pertobatan. Maksudnya mengajak bertobat Iya. gitu. Dan mengajak orang banyak untuk dibaptis. Ya, diceritakan itu mengajak orang-orang Yudea dan orang-orang di daerah sekitarnya. Dan benar, banyak orang datang kepada Yohanes untuk bertobat dan minta dibaptis. Hebat ya. Iya. Berarti perkataannya Yohanes dituruti dong. Tapi ini Yohanes tidak terus jumawa, tidak terus sombong. Oh, ini loh. Yang ngajak mereka aku nih loh. Iya. Enggak kayak gitu Enggak, ya. karena perkataannya itu didengerin, diturutin, terus banyak orang datang. Dia terus tidak sombong, dia tetap rendah hati. Dia selalu mengatakan kepada orang-orang, bukan aku yang berkuasa. Iya. Ya, karena akan datang seseorang yang lebih berkuasa dibanding aku. Iya. Ya. Tadi kan dikatakan di Alkitab gitu ya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, Tali sepatunya kayak gitu ya. aku Sandal apa ya? tidak layak. Dan aku, Yohanes Pembaptis, membaptisnya dengan air. Iya. Tapi nanti ya seseorang ini ya dia membaptis dengan roh. Iya. Coba siapa yo? Tadi selain Yohanes Pembaptis ada satu tokoh lagi. Tuhan Yesus ya. Tadi kan dikatakan Tuhan Yesus ya. Iya, tadi dikatakan di dalam Alkitab Tuhan Yesus datang kepada Yohanes minta dibaptis. Iya, betul. Tuhan Yesus, Tuhan lo ya. yang berkuasa Iya. atas bumi dan surga. Berkuasa atas segalanya. Ya, anak Allah. Ini kan juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun memiliki sifat rendah hati. Dia itu anak Allah yang berkuasa loh. Ya, tapi dia juga mau menyetarakan dirinya, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berdosa. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa. nggak sombong ya. Oh iya. Nggak bilang
aku Tuhan kok, aku nggak mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Nggak bilang gitu ya. Justru Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Gitu ya Mas Nova, Pak Wawan ya. Iya. Datang untuk minta dibaptis. Tuh. Iya. Padahal kan dia anak Allah. Ya kan? Nah, hari ini Bu Eli, Mas Nova dan Pak Wawan serta anak-anak yang di rumah, kita belajar ya tentang sifat rendah hati dan tidak sombong. Ya. 3 tokoh kita pelajari. Ada Thomas Alva Edison. Iya. Terus ada Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Thomas Alva Edison. Coba sekarang kalau misalnya dipikir-pikir nih, jadi gurunya, jadi murid-muridnya, jadi teman-temannya maksudnya. Waktu dulu. Apa nggak malu? Ya malu. Ya, ini loh orang yang dulu diejekin, yang dihina-hina, ternyata dia bisa mengubah dunia. Membuat dunia lebih baik kan? Iya, terang oleh lampu yang ditemukan. Ya kan? Iya, dia bermanfaat bagi orang banyak, gitu kan ya ceritanya. Itu Thomas Alva Edison. Iya. Terus tadi yang dikatakan Bu Eli, Yohanes Pembaptis, walaupun sudah membawa banyak orang untuk bertobat dan dibaptis, dia juga nggak sombong. Dia tetap rendah hati, mengatakan bukan saya yang berkuasa, masih ada lagi ini nanti. Ya toh? Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus sudah jelas-jelas anak Allah, ya, berkuasa atas bumi dan sorga, tapi dia juga tetap mau, ya, menyamakan dirinya dengan manusia berdosa, padahal dia dan dia mau berkorban kan, untuk kita. Iya. Itu yang bisa kita pelajari hari ini, Bu Eli dan anak-anak di rumah. Loh. Jadi anak-anak di rumah itu juga jangan sampai minder. Misalnya nih, mungkin kayak Thomas Alva Edison tadi, di dalam bidang akademik mungkin dia nggak bisa. Tapi mungkin di bakat yang lain. Coba anak-anak masih ingat ya, kita pernah cerita tentang talenta. Kepandaian. Jadi kalau punya kelebihan, nggak boleh sombong. Nggak boleh terus ngejek-ngejek. Apa gunanya coba? Kayak tadi, ya ngejek-ngejekin. Ternyata Thomas Alva Edison jadi orang hebat. Iya. Ya kan? Betul. Terus yang nggak bisa, yang kurang mungkin, ya terus jangan minder. Iya. Thomas Alva Edison lagi contohnya. Iya. Dia memiliki kekurangan, tapi dia terus tidak putus asa, nggak minder. Akhirnya dia mencoba, akhirnya jadi orang yang dia membuktikan bahwa pada semua orang bahwa dia bisa jadi orang hebat, dan yang tadinya dianggap rendah bisa membuktikan diri bahwa dia memiliki 14 perusahaan dan 1000 lebih karya ilmiah yang dipatenkan. Hebat. Itulah. Ya, nih anak-anak, sekali lagi Bu Eli tegaskan sekali lagi, hari ini kita belajar dari 3 tokoh. 1, Thomas Alva Edison, kemudian ada Yohanes Pembaptis, kemudian juga ada Tuhan Yesus lebih-lebih. 3 tokoh ini mengajarkan kepada kita, meneladankan kepada kita bahwa kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong apabila kita mempunyai kelebihan. Dan ya, kita tidak boleh minder, tidak boleh rendah putus asa, tidak boleh rendah diri ya. Atas kekurangan yang kita punyai ya. Kita harus mau belajar agar menjadi lebih baik ya. Dan untuk kelebihan dan kekurangan yang kita punyai, kita harus tetap mengucap syukur. Itu yang bagus. Ya, seperti saat ini Bu Nika, kita mau mengucap syukur di dalam persembahan. Nah, anak-anak siapkan persembahannya ya, untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Masih sama dengan waktu-waktu yang lalu. Persembahan yang anak-anak kumpulkan itu masih disimpan di rumah. Kemudian nanti kalau sudah ada sekolah minggu tatap muka, anak-anak boleh bawa
boleh dikumpulkan kepada Bu Guru atau Pak Guru sekolah minggu. Nah, pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan sebuah pujian. Kasihnya seperti sungai. Tapi Bu Eli letakkan dulu Alkitabnya sebentar ya. Nanti yang bait kedua, kasihnya seperti sungai, kita ganti dengan berkatnya seperti sungai. Oke anak-anak, siap ya? Mari. Yuk. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Bu Nika Ya, dan anak-anak di rumah, apa yang sudah kita terima, baik kelebihan atau kekurangan, itu harus kita syukuri. Dan wujud syukur kita tadi dalam bentuk persembahan pun akan kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Dan nanti setelah doa, kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui Bapak Pendeta Yosafat Ari Wibowo. Dan doa penutup kali ini akan dipimpin oleh Bu Nike. Siap ya anak-anak? siap. Oke, mari Bu Nike. Mari anak-anak kita satu hati di dalam doa. Bersyukur kami Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau, yang tidak pernah bosan untuk mengajar, untuk mendidik kami melalui firman yang boleh kami terima. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari Thomas Alva Edison, kami belajar dari Yohanes Pembaptis, dan terlebih kami selalu belajar untuk meneladani Engkau. Kiranya Tuhan berkati setiap kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang selalu rendah hati, tidak sombong atas segala sesuatu anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami manusia yang terbatas, tapi kami yakin percaya, kami memiliki Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami masih berada di masa pandemi, virus itu masih ada Tuhan di sekitar kami. Jujur Tuhan, kami lelah, kami bosan untuk tetap tinggal di rumah. Tapi kiranya Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk setiap kami. Jangan sampai rasa bosan, rasa lelah itu membuat kami lalai terhadap protokol kesehatan. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa taat terhadap protokol kesehatan. Untuk menjaga diri kami masing-masing, agar kami benar-benar dapat terhindar dari COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terlebih Tuhan, kepada anak-anak kami yang sudah mulai melakukan pembelajaran secara online di hari Senin yang lalu. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami untuk tetap semangat,
walaupun belum bisa belajar secara tatap muka. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan juga Engkau berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan suci kuduskan dan berkati untuk para pengurus yang mengelola, kiranya Tuhan berikan hikmat dalam mengelola dengan baik. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati setiap kami, jika kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dan ampuni kami Tuhan, jika dalam beribadah pagi hari ini, banyak dosa kesalahan yang terselip. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak, kita akan terima berkat dari Tuhan melalui Bapak Pendeta Yosafat Ariwibowo. Silakan anak-anak berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Salam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Setelah anak-anak mengikuti kebaktian, mari sebelum kita akhiri dan melanjutkan aktivitas, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anakku sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam. Ya, Bu Nika, Pak Wawan, Mas Nova, ya, kita sudah di penghujung acara nih, ya. Tapi Bu Eli masih mau ingatkan kembali pada anak-anak tentang pesan Ibu. Bu Eli nggak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak untuk selalu melakukan pesan Ibu. Ada 3 pesan Ibu. Yang pertama, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Yang kedua, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Ya. Dan yang ketiga, selalu menggunakan masker apabila anak-anak harus keluar dari rumah, dan sebaiknya tetap ada di rumah. Ya, jangan lupa 3M yang selalu Bu Eli ingatkan untuk anak-anak agar kita bisa melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi Orang-orang di sekitar kita lain. Ya, betul. Dan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online pagi hari ini, kita mau puji nama Tuhan. Ya, dengan satu lagu. Yuk, apa yuk? Apa Mas Nova? Tuhan Yesus baik. Iya, itu. Ingat kan? Yes. Oke, anak-anak, kita mau berdiri, kita mau gerak-gerak untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Oke, siap? Mari kita berdiri, kita puji nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih